Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, setiap perusahaan itu ada untuk kasih kontribusi terhadap sistem sosial. Ketika mereka pilih otomatisasi, mereka putus kontribusi itu, tapi mereka tetap dapat untung bahkan lebih besar, pun mereka timbulin kerugian dan masalah sosial lewat misal pengangguran dan kesenjangan sosial yang makin tinggi misalnya. Oleh sebab itu, tim pro mendukung mosi ini. Tapi oke juri, mari kita lihat status quo saat ini. A, kita ada di era industri 4.0, otomatisasi itu masif, AI dan robot misalnya makin berkembang bukan, tapi B, biaya produksi industri itu berkurang karena mereka cuma perlu mesin tanpa banyak bantuan manusia misal. Jadi biaya untuk gaji buruh dan karyawan misal berkurang pada akhirnya bukan, tapi C, implikasinya apa? Pengangguran di mana-mana, kesenjangan sosial makin nyata, mereka yang kaya makin kaya lewat teknologi, tapi mereka yang miskin hidupnya makin sengsara pada akhirnya. Tapi D, negara akhirnya punya beban sosial untuk tanggung hidup lebih banyak masyarakat fakir miskin misalnya, padahal masalah utama di sini itu ada di perusahaan manufaktur itu sendiri. Tapi oke juri, cara-cara yang telah gagal di sini itu apa? Misal kita kasih pertanggungjawaban ke buruh dan pekerja yang dipecat misalnya, sadari juri kalau ini cuma sementara karena tunjangan itu cuma sekali misal, sehingga nasib mereka setelah tunjangan habis akan tetap buruk pada akhirnya, dan malah ciptain rantai kemiskinan yang baru juga bukan. Tapi B, aksi protes misal oleh buruh dan pekerja yang dipecat misal lewat LSM nggak berdampak signifikan karena perusahaan cuma peduli sama profit yang mereka dapat misalnya, mereka pada akhirnya nggak pernah benar-benar peduli sama pekerjanya, apalagi mereka yang udah dipecat itu bukan. Tapi oke, masuk ke poin kedua juri, framing debat ini debat apa? Saya rasa ini debat praktikal. Mana jadi di sini kita tentuin mana kebijakan yang lebih baik bagi dewan ini. Dalam konteks ini adalah pemerintah itu sendiri. Tapi oke juri, beban pembuktian kami apa? Kita harus buktiin kenapa pada akhirnya dampak buruk dari otomatisasi itu bisa dibayar sama pajak. Tapi B, kenapa pada akhirnya pajak tinggi itu kebijakan dan solusi yang paling efektif. Tapi oke juri, debat ini terjadi dalam konteks negara apa? Saya rasa ini terjadi di negara yang demokratis, yang otoritas tentang pajak itu ada di tangan pemerintah, pun pemerintah yang jadi pihak yang paling bertanggung jawab di sisi ini. Tapi B, negara yang alami disrupsi teknologi, yang sadar pekerjaan manusia mulai tergantikan dan timbul ketimpangan sosial pada akhirnya. Tapi oke juri, debat ini muncul di waktu yang kayak apa? Saya rasa ini terjadi di tengah revolusi industri, pun tapi B, pengangguran pada akhirnya ada di mana-mana, terjadi disrupsi di dunia kerja itu sendiri. Tapi oke juri, disclaimer, kami nggak tolak otomatisasi itu sendiri. Misal, kami nggak tolak adanya era industri 4.0, tapi kami tolak produksi keuntungan yang munculin kerugian dalam skala besar utamanya tanpa ada tanggung jawab di dalamnya. Tapi oke juri, masuk ke poin keempat, apa kontrafaktual lawan? Saya rasa mereka bakal bertahan di status quo. Misal A, manusia kan udah progresif, mereka tinggal cari pekerjaan lain yang lebih diperlukan. Misal, sadari juri kalau ini nggak solutif, karena pada akhirnya hampir semua jenis pekerjaan itu bisa digantiin robot atau AI pada akhirnya. Jadi pun mereka sekarang nyari dan dapat pekerjaan lagi, besar kemungkinan mereka bakal dipecat lagi karena karena perkembangan teknologi juga progresif dan masif bukan. Tapi B, mereka akan bilang otomatisasi ciptain lapangan pekerjaan baru. Misal ada jurusan dan pekerjaan khusus AI. Sadari juri kalau akhirnya jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan pun sangat dikit dan sempit cakupannya, sehingga nggak semua orang dapetin kesempatan untuk dapat pekerjaan ini misalnya. Tapi oke juri, masuk dalam argumen saya rasa ini bakal penuhi prinsip keadilan sosial pada akhirnya, khususnya lewat distribusi kewajiban itu sendiri. Tapi oke juri, sadari kalau otomatisasi perusahaan itu pada akhirnya ciptain kerugian lebih besar dalam lingkup besar bukan, dan cuma hasilin keuntungan bagi mereka sendiri. Ini tunjukin keadilan sosial yang hilang lewat otomatisasi di perusahaan. Misalnya di Indonesia, pekerjaan kayak customer service itu mulai diambil alih sama robot dan AI. Lihat kayak di bank-bank misal kayak BCA, Mandiri atau BRI yang mereka bisa customer service lewat chat, yang itu sepenuhnya dikendalin oleh AI itu sendiri. Tapi oke juri, manifestasi prinsip ini di sisi kami apa? A, pajak yang tinggi itu jadi kompensasi terhadap kerugian sosial kayak tingginya angka pengangguran misal. Tapi B, pemerintah bakal kelola uang dari pajak itu untuk masyarakat, misal lewat subsidi pemerintah yang lebih banyak. Tapi oke juri, prinsip ini ada di masyarakat karena apa? Karena A, masyarakat berhak untuk punya hidup yang layak dan mereka harus usahain itu pada akhirnya bukan. Tapi B, udah jadi kewajiban perusahaan untuk tanggung jawab sama beban dan kerugian sosial mereka kasih bukan. Tapi C, pemerintah pada akhirnya juga punya beban moral untuk tanggung kehidupan masyarakat misalnya yang dirugikan oleh perusahaan-perusahaan itu tadi. Tapi oke juri, prinsip ini penting dalam mosi. Kenapa? Karena A, keseimbangan sosial dan ekonomi itu harus dilindungi, bukan dihancurkan pada akhirnya. Tapi oke juri, prinsip ini bahaya kalau rusak. Karena apa? Karena A, ketimpangan sosial itu makin besar, akhirnya konflik misal lewat aksi protes oleh masyarakat juga makin membludak, akhirnya timbul kekacauan sosial sampai politik bukan. Tapi B, kepercayaan masyarakat ke sistem ekonomi yang ada hilang pada akhirnya. Tapi oke juri, prasyarat tercapainya prinsip ini di sisi kami apa? A, pemerintah bakal tegas
sama sistem pajak lebih karena otomatisasi mereka bakal dorong perusahaan untuk bertanggung jawab sama keputusan yang perusahaan itu buat sendiri pada akhirnya. Tapi B, distribusi sosial dari hasil yang dikelola pemerintah itu merata buat semua rakyat miskin misalnya, nggak cuma tertentu aja. Tapi oke juri, langkah tercapainya prinsip ini di sisi kami apa? A, bakal ada pemantauan berkala buat monitor misal perusahaan mana aja yang lakuin otomatisasi pada akhirnya. Tapi B, mereka yang lakuin otomatisasi perusahaan bakal dapat pajak yang lebih tinggi. Tapi C, dana hasil pajak tinggi khusus tadi dikelola buat bisa subsidi pemerintah pun investasi di sektor yang bakal butuhin banyak tenaga kerja misalnya. Tapi oke juri, ini eksklusif di sisi kami karena apa? Karena A, cuma di sisi kami perusahaan bakal kasih pertanggungjawaban sosial yang bisa dikelola lebih baik dan membantu pada akhirnya bukan. Tapi B, masyarakat bawah yang dirugikan gak dibiarin gitu aja hidupnya, tapi lebih terjamin hidupnya pada akhirnya. Tapi C, perusahaan gak akan rugi juga pada akhirnya karena lewat otomatisasi aja mereka udah dapetin profit yang jauh lebih banyak dari sebelumnya bukan? Karena minimnya biaya produksi itu tadi. Tapi oke juri, skenario terbaik di sisi kami apa? A, perusahaan dapat profit tinggi lewat otomatisasi, tapi mereka tanggung jawab dengan kerugian yang mereka buat lewat sistem yang lebih terstruktur dengan bayar pajak yang tinggi ke pemerintah pada akhirnya. Tapi ini lagi terjadi juri karena di dunia kami sistem pajak punya solusi distribusi yang paling efektif karena bisa kasih dampak baik dalam jangka panjang lewat lapangan pekerjaan baru atau sekedar dampak singkat misal lewat subsidi misalnya. Tapi oke juri, skenario terburuk di sisi kami apa? Perusahaan nggak mau bayar pajak misalnya. Ini nggak akan terjadi juri karena pemerintah pasti kasih efek jerah misalnya lewat penutupan perusahaan dari sistem ekonomi atau dari pasar ekonomi di negara mereka. Tapi oke, skenario terburuk lawan apa? Inovasi industri bakal meningkat lebih cepat di sisi mereka. Ini buruk juri pada akhirnya karena ketimpangan sosial makin besar pada akhirnya bukan? Pun misal mereka bilang inovasi industri kasih lapangan kerja baru, itu cuma bantu sebagian kecil orang, nggak semuanya, jadi ini buruk. Tapi oke juri, skenario terburuk lawan apa? Ketimpangan di mana-mana, kemiskinan merajalela, muncul krisis sosial. Ini pasti terjadi juri karena kalau otomatisasi tetap ada tanpa regulasi khusus misal pajak yang ada di dunia kami pada akhirnya itu bakal timbulin dampak buruk itu sendiri. Tapi oke juri, lawan mungkin bakal bilang kalau ini justru kasih dampak buruk ke ekonomi negara pun sistem sosial pada akhirnya, misal karena investasi turun lewat perusahaan yang kabur karena pajak tinggi, jadi justru orang yang dipecat bakal lebih banyak misal. Sadari juri kalau ini nggak lagi terjadi karena perusahaan juga bakal tetap bertahan ketika mereka dapat profit yang tinggi misalnya lewat otomatisasi itu sendiri pun faktor lain misal di Indonesia lokasinya strategis atau di Eropa yang bahkan sekarang udah terapin pajak tinggi ke perusahaan, mereka tetap bertahan karena mereka bisa jual sesuatu dengan harga mahal, tapi masyarakat juga bakal tetap beli itu pada akhirnya. Oleh sebab itu bangga menjadi tim pro.